Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat sekalian, video kali ini kita akan membahas hukum pernikahan, di mana di sekitar kita sudah tidak asing lagi orang-orang yang sudah menikah. Namun sebelum kita melanjutkan videonya, mari kita subscribe agar tidak ketinggalan video lainnya. Hukum pernikahan. Sahabat, menurut para pakar fikih, pada dasarnya agama Islam itu tidak mewajibkan pernikahan. Hukum asal pernikahan adalah mubah, yaitu boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Hanya saja pernikahan akan bernilai ibadah apabila diniati untuk beribadah. Dari sinilah orang yang hendak menikah harus menata niatnya dengan baik, agar pernikahan tidak hanya menjadi jembatan untuk memenuhi kebutuhan biologis, semisal menikah dengan tujuan memperbanyak keturunan, menjaga diri dari perbuatan dosa, dan untuk mengikuti jejak langkah Nabi SAW. Semakin banyak ia berniat baik, maka semakin banyak pula nilai ibadah yang akan didapat. Selanjutnya, sebagai perbuatan yang bersifat mubah, hukum pernikahan bervariasi sesuai situasi dan kondisi masing-masing orang yang hendak menikah. Berikutlah perinciannya. Hukum nikah yang pertama ialah wajib. Ada beberapa orang yang wajib menikah. Yang pertama, nikah akan menjadi wajib bagi orang yang bernadar untuk menikah dan ia termasuk orang yang disunnahkan untuk menikah. Ketentuan ini menurut pendapat Ibnu Hajar Al-Haytami. Sementara menurut Imam Ar-Romli, menikah tidak sampai berhukum wajib disebabkan nadar. Yang kedua, nikah akan menjadi wajib bagi orang yang baginya pernikahan menjadi jalan satu-satunya untuk menyelamatkan diri dari perbuatan zina, baik yakin atau beraduka buat. Hukum nikah yang kedua ialah sunnah. Pernikahan dihukumi sunnah bagi orang yang memiliki hasrat menikah dan mempunyai biaya untuk melaksanakannya, yaitu mampu membayar mas kawin dan nafkah di hari ketika istri menyerahkan dirinya atau tamkin. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, "Ya ma'syaras syababi, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shawmi fa innahu lahu wija." Rawahul Bukhari wa Muslim wa Abu Daud wa Tirmizi. Artinya, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu untuk menikah, maka laksanakanlah. Barang siapa yang tidak mampu, hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa akan menjadi benteng perlindungannya. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud dan At-Tirmizi. Bagi tipe orang seperti ini, menikah tetaplah lebih utama daripada bertabattul, yaitu menggunakan seluruh waktunya untuk beribadah tanpa berkeluarga. Sebab Nabi SAW sebagaimana dalam hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu melarang keras praktek tabattul. Bahkan Nabi SAW juga pernah menegur sahabat Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu yang menyita seluruh waktunya untuk beribadah sampai-sampai tidak kawin. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hukum nikah yang ketiga ialah makruh. Berikut adalah orang-orang yang makruh melangsungkan pernikahan. Yang pertama, nikah akan dihukumi makruh bagi orang yang tidak memiliki hasrat untuk menikah sekaligus tidak memiliki biaya pernikahan. Karena di samping tidak memiliki biaya pernikahan, orang tersebut tidak membutuhkan seorang istri sebagai perisai dari bahaya nafsu yang selalu menyerang setiap saat. Alih-alih dianjurkan untuk menikah, orang seperti ini justru dianjurkan untuk memperbanyak beribadah. Kedua, nikah akan dihukumi makruh bagi orang yang impoten, lumpuh dan tidak punya penis. Yang ketiga, nikah akan dihukumi makruh bagi orang yang memiliki hasrat untuk menikah tapi tidak memiliki biaya pernikahan. Orang tipe ini dianjurkan berpuasa untuk meredam gejolak nafsu birahinya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, "Wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shawmi fa innahu lahu wija." Rawahul Bukhari wa Muslim wa Abu Daud wa Tirmizi. Artinya, barang siapa yang tidak mampu untuk menikah, hendaklah ia berpuasa, karena puasa menjadi benteng perlindungannya. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud dan At-Tirmizi. Melihat hadis di atas, tampak jelas bahwa Nabi SAW memberi solusi bagi orang yang tidak memiliki kemampuan menikah untuk meredam nafsunya dengan berpuasa. Namun perlu diingat bahwa puasa yang dapat meredam nafsu adalah puasa yang dilakukan secara kontinu. Sedangkan puasa yang tidak dilakukan secara kontinu justru sebaliknya, ia tidak akan mampu meredam nafsu tapi justru meningkatkannya. Sementara itu, meredam nafsu dengan menggunakan pil hukumnya diperinci. Yang pertama, tidak boleh apabila sampai menyebabkan menghilangkan syahwat hingga menyebabkan tidak memiliki keturunan. Yang kedua, meredam nafsu dengan menggunakan pil itu diperbolehkan apabila pil tersebut hanya berfungsi sebagai peredam nafsu untuk sementara waktu. Ulama ada yang berbeda pendapat.
Menurut mayoritas ulama Syafi'iyah, tidak menikah lebih utama bagi orang yang memiliki biaya pernikahan tapi tidak memiliki keinginan untuk menikah. Malah orang dengan tipe semacam ini lebih dianjurkan bertabatul. Namun menurut minoritas ulama Syafi'iyah dan Malikiyah, orang tipe ini tetap lebih baik berkeluarga daripada melakukan tabatul. Hukum nikah yang terakhir ialah haram. Menikah akan dihukumi haram bagi orang yang tidak mau menikah dan tidak bisa memenuhi hak dan kewajiban yang telah ditetapkan oleh syariat dalam hubungan rumah tangga. Demikian ini tidak memiliki tujuan lain kecuali untuk melindungi pasangan dari kezaliman pasangannya. Semoga dengan video ini bagi kita yang belum menikah bisa belajar mempersiapkan untuk menikah, dan yang sudah menikah semoga bisa memperlurus niatnya untuk menjadi lebih baik dalam masalah rumah tangganya. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.